Total keseluruhan sekolah yang sudah bisa beroperasi 85%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini, tanggal 30 Desember 2025, kembali kita akan melaporkan situasi dan penanganan pasca banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentu saja hari ini kita dapat kehormatan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Mukti, sore hari ini bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan progres, perbaikan, dan kesiapan infrastruktur pendidikan untuk memulai kembali semester genap di awal tahun ini. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, Bapak Menteri, ruang dan tempat kami persilahkan. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Saya akan menyampaikan perkembangan terakhir dari kesiapan pembelajaran di 3 provinsi yang merupakan data yang kami himpun dari lapangan secara langsung dengan melibatkan Dinas Pendidikan di 3 provinsi dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, juga melibatkan UPT, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu juga dari tim kementerian, tim SPAB yang sudah juga ke lapangan sejak musibah ini terjadi dan terus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan TNI, Polri, lembaga-lembaga kemanusiaan, dan juga para relawan yang melibatkan para guru, para murid, dan juga masyarakat secara umum. Alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami menyampaikan bahwa jumlah sekolah yang terdampak secara keseluruhan ada 4.149, yang di Aceh ada 2.756, kemudian Sumatera Barat 443, dan Sumatera Utara 950. Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 atau 81%, kemudian di Sumatera Barat 380 atau 86%, dan di Sumatera Utara 902 atau 95%. Total keseluruhan sekolah yang sudah bisa beroperasi 85%. Masih ada 54 yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan yang sangat serius, bahkan sebagian sekolah memang sudah rusak total sehingga mereka harus belajar di tenda, dan sudah kita siapkan 54 tenda, 14 di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara. Kemudian yang masih dalam proses pembersihan ada 516 di Aceh, 42 di Sumatera Barat, dan 29 di Sumatera Utara. Total yang masih proses pembersihan ada 587. Yang proses pembersihan kami sampaikan terus kami lakukan karena memang tingkat kerusakan dan juga dampak dari banjir itu sangat berat, sehingga karena itu prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama dari sekolah-sekolah yang lainnya.
Kemudian yang berikutnya, selama proses ini kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar yang kita rencanakan dimulai pada 5 Januari yang akan datang. Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal, artinya mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja mereka tidak pakai sepatu dan yang lain-lainnya, termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus, nanti akan kami jelaskan. Kami sudah memberikan bantuan untuk sekolah terdampak bencana. Untuk di Aceh kita memberikan bantuan school kit untuk 15.500, kemudian di Sumatera Barat 5.000, Sumatera Utara 6.500, jumlah total 27.000. Kemudian tenda 78 di Aceh, 22 di Sumatera Barat dan 47 di Sumatera Utara, total 147. Kemudian ruang kelas darurat ada 100 di Aceh, kemudian Sumatera Barat 30, Sumatera Utara 30 dan total 160. Dana operasional pendidikan darurat yang sudah kami serahkan seluruhnya ada 25 miliar 915 juta. Untuk di Aceh 11 miliar 295 juta, di Sumatera Barat 8 miliar 540 juta, dan di Sumatera Utara 6 miliar 80 juta. Kemudian dukungan psikososial untuk Aceh ada 300 juta, kemudian Sumatera Barat 200 juta, dan Sumatera Utara 200 juta, total 700 juta rupiah. Kemudian untuk bantuan buku, di Aceh kami telah memberikan bantuan untuk 90.000 eksemplar buku, di Sumatera Barat 70.000 eksemplar buku, dan di Sumatera Barat 50.000 eksemplar buku, total 212.000 eksemplar buku. Selanjutnya, kami juga memberikan bantuan untuk guru-guru yang terdampak. Ini ada datanya yang mungkin bisa kita baca. Total untuk Aceh, grand totalnya adalah 15 miliar 722 juta untuk 7.861 guru. Kemudian di Sumatera Barat 5 miliar 590 juta untuk 2.795 guru. Kemudian di Sumatera Utara itu 11 miliar 566 juta untuk 5.783 guru. Kemudian Jawa Timur ini khusus untuk Lumajang itu 56 juta untuk 28 guru, totalnya adalah 16.467 guru yang menerima, dan total yang sudah kami salurkan 32 miliar 934 juta. Ini transfer langsung ke rekening masing-masing guru dan sudah kami transfer. Sekarang masih proses karena memang ada beberapa yang membutuhkan waktu cukup lama karena jumlahnya cukup besar. Tapi ini bukan akan, tapi sudah mulai proses kita transfer untuk guru-guru itu. Berikutnya, nah terkait dengan pembelajaran dalam masa sekarang ini ada 3 skenario yang sudah kami rancang untuk nanti diterapkan di semester genap tahun 2026. Untuk tanggap darurat 0 sampai 3 bulan itu penyesuaian kurikulum, minimum esensial kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana. Kemudian juga pengembangan bahan belajar darurat, metode pembelajaran yang bersifat adaptif, artinya sangat fleksibel metode pembelajarannya. Kemudian dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran. Kemudian asesmen yang sangat sederhana, tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks, fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid. Kemudian untuk skenario 3 sampai 12 bulan, karena beberapa sekolah harus dibangun lagi dan membutuhkan waktu yang cukup lama, kurikulum adaptif berbasis krisis, integrasi, mitigasi bencana,
ke mata pelajaran yang relevan, kemudian program pemulihan pembelajaran, pembelajaran fleksibel dan diferensiasi, jadwal disesuaikan dengan kondisi siswa yang mungkin masih mengungsi, penerapan blended atau hybrid learning jika memungkinkan, dan pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid. Kemudian sistem asesmen dalam masa transisi, asesmen berbasis portofolio atau unjuk kerja sederhana, remedial berkelanjutan untuk murid berdampak berat, penilaian perkembangan sosio-emosional murid. Kemudian untuk pemulihan lanjutan 1-3 tahun, karena beberapa sekolah ada yang memang betul-betul hilang dan harus dibangun sekolah baru yang memang waktunya membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun, maka mereka belajar dengan integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, dan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat. Ini yang terkait dengan pembelajaran yang nanti kita rencanakan dimulai pada tanggal 5 Januari yang akan datang. Saya kira itu secara umum, dan ini adalah foto-foto yang menggambarkan kondisi sekolah-sekolah yang ini kondisi sebelum dan sesudah yang kami tampilkan di beberapa kabupaten kota, dan foto ini diambil langsung dari lapangan oleh tim kami yang memang sejak awal sudah berada di lapangan dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan berbagai organisasi dan juga UPT kementerian yang ada di masing-masing provinsi, serta para relawan dari berbagai organisasi dan berbagai komunitas pemerhati pendidikan. Saya kira demikian dapat kami sampaikan secara umum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Jadi beberapa hal tadi yang sudah disampaikan yang mungkin paling penting mungkin bisa kami rekap ulang bahwa sudah 85% ya. Kesiapan infrastruktur pendidikan, dan kita harapkan tentu saja ini bisa kembali menunjang proses pemulihan tidak hanya fisik, tidak hanya proses belajar mengajar, tapi psikososial dari anak didik yang berada di daerah terdampak. Baik, mohon izin kita buka Silakan pertanyaan. Untuk mungkin ini kita batasi dulu 4 pertanyaan, silakan dari teman-teman media. Dari depan. Pak, saya Pak. Silakan dari teman-teman media. Kegiatan belajar mengajar di sana. Oke, Gitu. satu. Terus yang kedua Pak, penekanan saja untuk sekolah-sekolah ini akan direhab lagi itu sampai kapan gitu Pak? Nanti pemulihannya gitu Pak. Terima kasih banyak. Oke. Langsung saja. Supaya tidak lupa ya, karena faktor usia. Yang pertama, secara umum sebenarnya para guru siap mengajar, sehingga memang mereka sudah sekarang ini bahkan beberapa yang tingkat kerusakannya itu ringan sudah mulai belajar. Kemarin tes akhir semester juga sudah di sekolah secara normal. Hanya memang kami sampaikan ada beberapa guru yang meninggal dunia, sehingga memang itu harus diganti dengan guru yang baru. Dan untuk sementara kami sedang menyusun perencanaan pembelajaran dengan berbagai skenario yang adaptif tadi itu, sehingga sekarang kami belum ada skema untuk menambah jumlah guru, tetapi bisa ada relawan-relawan yang nanti akan membantu untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran mulai tanggal 5 Januari yang akan datang. Kemudian untuk proses pembangunan kembali itu, sekolah-sekolah yang rusak kami prioritaskan untuk mendapatkan dana revitalisasi tahun 2026. Dan memang prosesnya akan bervariasi menurut tingkat kerusakan sekolah. Karena beberapa memang ada yang sekolahnya sudah hilang semuanya, dan itu harus direlokasi di tempat yang baru. Atau ada sekolah yang memang dia rusak sebagian, sehingga nanti ada yang memang berupa pendirian unit sekolah baru, ada yang merupakan penambahan ruang kelas baru, atau ada yang hanya rehab saja. Yang ini memang bervariasi antara satu sekolah dengan yang lain, tapi sekarang data sudah kami himpun dan kami sudah membuat pemetaan untuk
anggaran tahun 2026 prioritasnya adalah untuk daerah terdampak bencana di Sumatera dan di Lumajang, Jawa Timur. Jadi untuk waktu penyelesaian tergantung dari tingkat kerusakan, Betul. tapi semuanya dimulai di awal tahun 2026. Ya, insya Allah Februari sudah bisa kita mulai. Yang di belakang silakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Pak. Ini terkait dengan kemarin sempat ada konferensi pers juga dengan Menko PMK, itu menyebutkan ada 3.100, tapi hari ini ternyata ada update seperti itu Bapak terkait dengan sekolah rusak. Nah, apakah ini ada kemungkinan potensi tambahan dari sekolah yang rusak, mengingat ada 22 desa yang tercatat memang tersapu habis seperti itu. Ya. Tentunya empati mengarah ke sana. Lalu berikutnya juga terkait ini Pak, tadi disebutkan ada dana yang dikeluarkan untuk pemulihan bagi teman-teman guru, rekan-rekan guru. Ya. Nah, di sana sudah ada puluhan miliar. Mungkin boleh dapat didetailkan apakah salah satunya merupakan dukungan mental seperti bantuan untuk menerima fasilitas psikolog atau psikiater, karena memang kita tahu ini pasti memberikan trauma juga tersendiri bagi para guru. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi data-data memang masih terus kita himpun, data masih dinamis, sehingga karena itu kami terus menghimpun data, dan yang kami sampaikan ini adalah update terakhir dari lapangan yang kami terima dari tim kami yang memang langsung berada di lokasi musibah. Nah, yang kedua, terkait dengan guru, kami sejak awal sudah bekerja sama dengan HIMPESI, jadi Himpunan Psikolog Indonesia, untuk memberikan layanan psikososial kepada tidak hanya pada para guru tapi juga pada murid. Bahkan sebagian juga kami memberikan layanan psikososial kepada orang tua, karena banyak di antara orang tua yang kehilangan anak-anaknya, karena banyak di antara korban juga adalah anak-anak. Dan tim psikososial ini juga selain bekerja sama dengan himpunan psikologi, juga banyak yang berasal dari organisasi kemanusiaan, misalnya dari MDMC Muhammadiyah ada juga psikolognya, kemudian berbagai organisasi itu alhamdulillah bekerja sama dengan kami untuk memberikan layanan psikologis kepada para guru, para murid, bahkan juga pada orang tua. Terutama memang kami mendapatkan laporan dari lapangan, karena kan situasinya masih sering terjadi hujan. Ya. Ada yang begitu hujan itu langsung mengalami ketegangan psikologis, sehingga memang situasinya masih terus kita pantau, tapi kami berusaha untuk selain memberikan dukungan yang bersifat psikososial, kita juga terus mendampingi dan memberikan bahan-bahan bacaan serta melakukan rekonstruksi untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan, walaupun memang tidak seluruhnya bisa diselenggarakan seperti kalau situasinya normal. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan di hari sebelumnya tentang kontinuitas dari program psikososial, Prof. Betul, ya. Kemarin kita menyampaikan ada dari relawan, dari Polri juga, Kemkes, dan hari ini Bapak Menteri menyampaikan juga dari Kemdikdasmen juga ada program yang rutin akan menyampaikan atau melaksanakan program-program psikososial, sehingga kita harapkan tidak hanya anak didik ya Prof ya, tetapi juga orang tua dan juga bahkan mungkin para pengajar yang juga mungkin kehilangan anggota keluarga. Baik, yang lain? Tadi satu, oke, monggo silakan. Terima kasih Pak, saya Lintang dari Antara. Pertanyaannya satu saja Pak, dengan terjadinya bencana di Indonesia ini Pak, mungkin ke depan akan dipertimbangkan oleh Kemdikdasmen untuk menambahkan kurikulum khusus Pak untuk mitigasi bencana bagi para siswa. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa mengambil contoh dari negara Jepang mungkin ya Pak yang sudah melakukannya itu. Nanti Kemdikdasmen skemanya seperti apa? Apakah mungkin bekerja sama di BNPB atau bagaimana Pak? Itu saja, terima kasih. Sebenarnya kami sudah punya satu unit di kementerian yang tadi saya sebut SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu sudah ada di kementerian, dan kami di dalam beberapa kajian memang akan terus meningkatkan ini, tapi tidak dalam bentuk mata pelajaran baru, karena sudah ada bahan-bahan bacaan non-teks yang memberikan kepada murid-murid kita ini pemahaman tentang mitigasi bencana. Bahkan sekarang kami tidak hanya bicara mengenai pentingnya mitigasi, tapi resiliensi bencana. Kalau mitigasi, saya kira kita sudah punya sekarang, buku-bukunya juga sudah ada.
Tapi resiliensi bencana itu juga bagian dari apa yang akan kami lakukan ke depan untuk memberikan tidak hanya kesadaran kepada anak kita tentang pentingnya mereka memahami alam di mana mereka berada, dan juga bagaimana menyelamatkan diri dan lingkungannya ketika bencana terjadi, tapi yang juga sangat penting adalah bagaimana mereka punya resiliensi terhadap kemungkinan terjadinya bencana, dan itu yang coba nanti kami lakukan. Tapi tidak dalam bentuk mata pelajaran, tapi dalam bentuk memberikan kepada mereka, misalnya melalui tadi buku-buku bacaan atau berbagai macam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang kami akan perkuat dengan pendekatan-pendekatan berbasis deep learning atau pembelajaran mendalam yang sekarang mulai kami terapkan. Baik. Ada lagi teman-teman? Silakan pojok kiri. Pak, izin saya Wula dari Detik, izin bertanya. Nanti sudah mau mulai masuk tahap rekonstruksi ya Pak. Ya. Terus kan kok dari pakar mantan Kepala BMKG Bu Dwi Korita bilang mungkin ada baiknya kita cek lagi evaluasi sebelum rehabilitasi dan rekonstruksi, mungkin daerahnya yang lebih aman. Jadi ada pemetaan ulang. Nah, kalau dari Kemendikbudristek dan BNPB sendiri mungkin boleh dijelaskan tahap yang sudah dilakukan terkait hal ini. Terima kasih. Nanti yang BNPB beliau ya. Siap. Yang pertama begini. Ada dari kunjungan kami di lapangan dan data yang kami himpun sekarang, memang sekolah-sekolah yang dia tidak mungkin dibangun lagi di situ. Temuan kami di lapangan ada 3. Yang pertama memang sekolahnya sudah sama sekali tidak ada. Jadi sudah tidak ada. Karena memang kampungnya juga sudah tidak ada, sekolahnya juga tidak ada, sehingga memang harus dibangun baru. Yang kedua, sekolahnya masih ada, tapi terletak di daerah yang tidak aman. Saya menemukan itu di Agam, di Tamiang, dan beberapa di Langkat, di Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga memang adalah sekolah-sekolah yang dia kondisinya memang sudah sangat rusak, sehingga harus dibangun baru, tapi tetap di lokasi yang sama. Nah, misalnya di Langkat itu, SD yang saya kunjungi, itu walaupun tidak ada musibah, dia selalu banjir sekolah itu. Karena posisi sekolah lebih rendah daripada posisi jalan. Sehingga dia selalu banjir, dia tidak ada drainase di situ. Nah, terkait dengan hal ini, kalau dia harus relokasi, memang ini akan melibatkan pemerintah daerah. Ya. Karena harus mencari lahan baru. Ya. Yang ini memang ada 2 otoritas. Untuk tingkat SLTA, SMA, SMK, dan sekolah luar biasa itu oleh pemerintah provinsi. Kemudian untuk TK, SD, SMP, otoritasnya oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, proses relokasi ini yang memang perlu waktu lama, karena harus mencari lahannya dulu, ya. Kemudian baru dibangun sekolah baru. Nah, itu tadi kenapa kemudian kami merancang kurikulumnya itu ada yang untuk 1-3 tahun. Karena memang ini akan sangat bervariasi tergantung dari kesiapan dari masing-masing daerah yang memang ini melibatkan tidak hanya Kementerian Dikdasmen, tapi juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota. Dananya ada, tapi kalau lahannya tidak ada kan nggak bisa dibangun juga. Nah, itu BNPB mungkin beliau bisa menyampaikan. Baik, mohon izin Prof. Dari aspek mitigasi bencananya, tidak hanya sekolah yang kita asesmen. Saat ini kita memapping ulang keseluruhan daerah terdampak, dan nantinya di titik-titik tertentu untuk Faskes, Fasdik, dan Fasum Fasos, ini kita akan lihat ulang apakah posisi saat ini itu berada pada daerah yang terkena banjir atau daerah terkena bencana tahunan seperti tadi ada sekolah, atau bencana yang pada saat ini saja. Kalau bencana pada saat ini saja, kita akan lihat lagi apakah nanti dalam recovery kawasan secara keseluruhan ini masih memungkinkan untuk tetap di situ, atau recovery kawasan nanti yang berdasarkan rencana pemulihan pasca bencana ini posisi dari letak Fasum, Fasos, Faskes, Fasdik ini memang kita pindah. Ini saat ini sedang berjalan pembuatan rencana pemulihan pasca bencana. Nah, itu nanti akan menjadi pegangan kita. Yang penting tentu saja kita harus mengingat bahwa bencana ini adalah peristiwa yang berulang. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Sehingga kita harus pastikan keselamatan peserta didik nantinya tidak hanya sekarang, mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 30 yang akan datang, itu tetap bisa aman dari potensi bencana yang sama dengan saat ini di masa depan. Boleh Pak? Ini bisa ditanya, bisa dijawab oleh BNPB atau
Rencananya kan Presiden Republik Indonesia kan Prabowo Subianto kan bakal menginap di Sumatera nanti Pak gitu ya, di lokasi terdampak. Nah itu persiapan sendiri dari BNPB atau dari Mendikbuddikmen seperti apa Pak? Terima kasih. Beliau aja. Kalau itu persiapannya dari protokol istana, Pak. Yang penting tentu saja kami dari BNPB tetap melakukan kegiatan-kegiatan pada fase transisi darurat yang nanti kita perlukan untuk percepatan pemulihan secara keseluruhan. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan musibah bisa segera teratasi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.